Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Lendiana Putra, biasa dipanggil Lendi, dengan NIM 2309417. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya atau artikel saya yang mereview 5 artikel yang berbeda atau 5 jurnal yang saya dapatkan dari internet dan juga banyak sumber tentang merancang bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau. Baik. Izinkan saya untuk mempresentasikan. Nah, baik. Di sini adalah artikel saya tentang merancang bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Lendiana Putra, NIM 23091417031, jurusan D4 Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya 60231, Indonesia. Selanjutnya, terkait abstraknya sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk membangun bangunan tinggal yang nyaman dan dapat bertahan di masa perubahan iklim kemarau yang ekstrim atau El Nino. Perubahan iklim kemarau yang ekstrim seringkali membuat dunia tidak nyaman untuk ditinggali. Rasa panas dan gerah yang berlebihan membuat kita berkeringat dan menciptakan ketidaknyamanan yang tinggi. Ditambah, Indonesia adalah negara yang tropis yang memiliki musim kemarau akan menciptakan suhu yang panas. Suhu yang tinggi tidak sedikit menciptakan bahan bangunan seperti cat tembok mengalami pelapukan dan kayu menjadi rusak. Memang, jika bicara tentang iklim tidak akan dapat dirubah. Akan tetapi, jika kita berbicara masalah bangunan, kita dapat mengantisipasi dengan meminimalisir efek yang akan terjadi pada bangunan dan rumah hunian yang akan kita tinggali. Pengefisienan sumber energi dan pelestarian bumi bisa terjadi jika kita menerapkan bangunan ini di banyak tempat, karena penggunaan AC akan sedikit berkurang dan juga AC atau air conditioner banyak menimbulkan gas emisi yang berdampak pada perubahan efek rumah kaca yang besar atau pengirisan lapisan ozon di bumi akan terus terjadi. Terlebih lagi, daerah perkotaan yang menimbulkan polusi terlalu banyak. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika membangun bangunan yang siap menghadapi perubahan musim kemarau yang ekstrim antara lain membuat bangunan yang memiliki daerah resapan air yang tinggi, penataan ruangan, penataan arah hadap rumah terhadap cahaya yang masuk, denah ruangan, volume ruangan, jendela, ventilasi, dan bahan selubung bangunan. Penggunaan energi sehari-hari pun juga diperlukan untuk menciptakan rumah ini. Nah, dalam karya tulis ilmiah ini, metode penulisan yang kami gunakan adalah studi literatur atau kajian pustaka dan website yang berkaitan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari literatur, kami dapat menyimpulkan bahwa bangunan yang tahan terhadap iklim kemarau merupakan suatu perhitungan dari faktor bangunan itu sendiri dan kondisi sekitar yang mendukung. Dalam karya tulis ilmiah ini, kami akan membahas secara rinci strategi dan desain yang dapat kami gunakan untuk membangun bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau. Kita move untuk bagian selanjutnya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan iklim, mohon maaf, perubahan iklim kemarau yang ekstrim telah menyebabkan suhu udara naik drastis yang mengakibatkan rasa ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penghuni rumah hunian. Terlebih lagi, kondisi di perkotaan yang dikenal mengalami banyak pencemaran udara, sedikitnya tanaman yang meningkatkan kadar oksigen. Tak sedikit solusi yang dilakukan oleh pemilik rumah hunian untuk menambahkan AC atau air conditioner pada rumahnya dikarenakan rasa sejuk yang ditimbulkannya. Akan tetapi, efek rumah kaca yang terjadi tidak dapat dihindari karena polusi yang berlebihan yang ditimbulkan oleh banyaknya pengguna yang menggunakan solusi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk membangun bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau dan juga ramah lingkungan. Dalam karya tulis ilmiah ini, kami akan membahas strategi dan desain yang dapat digunakan untuk membangun bangunan yang tahan akan perubahan iklim kemarau yang melanda. Kami mengeksplorasi berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam desain bangunan anti dalam desain bangunan tahan akan perubahan iklim kemarau, termasuk membuat bangunan yang memiliki daerah resapan air yang tinggi, penataan ruangan, penataan arah hadap rumah terhadap cahaya yang masuk, denah, volume ruangan, jendela, ventilasi, dan bahan selubung bangunan. Penggunaan energi sehari-hari pun juga perlu diperhatikan. Bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau adalah langkah penting dalam menciptakan suasana hunian yang nyaman sehingga meningkatkan produktivitas dan menjaga kelestarian lingkungan.
Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi literatur karena dengan tujuan menganalisis bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau. Subjek dalam penelitian ini adalah bangunan itu sendiri, dan dalam penelitian ini digunakan oleh faktor-faktor dari bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim itu sendiri. Metode penelitian studi literatur digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi real dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Metode ini menggambarkan atau membuat simpulan secara umum berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tanpa menarik suatu simpulan berdasarkan hasil penelitiannya. Metode penelitian ini biasanya digunakan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata. Penelitian studi literatur dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif. Lanjut kepada hasil dan penelitian. Baik. Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor dari bangunan yang tahan terhadap iklim kemarau yang bisa kita temukan ada beberapa faktor, antara lain yaitu membuat bangunan yang memiliki daerah resapan air yang tinggi, penataan ruangan, penataan arah hadap rumah terhadap cahaya masuk, denah, volume ruangan, jendela, dan arah ventilasi. Bahan selubung bangunan dan penggunaan energi sehari-hari dari bangunan itu sendiri juga perlu diperhatikan. Bangunan yang memiliki daerah resapan air yang tinggi dapat mengalirkan air secara efisien. Lalu penataan ruangan terhadap cahaya yang masuk juga mempengaruhi panas dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Volume ruangan yang besar juga dapat membantu pendinginan suhu. Ventilasi juga berperan dalam pengaturan sirkulasi udara yang masuk, serta pemilihan material pelapis dinding yang tahan terhadap panas juga membantu dalam menyiapkan bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau. Lanjut, kita move ke selanjutnya yaitu terkait dampaknya. Nah, dari dampak ini ditemukan dua dampak, yaitu dampak positif dari penggunaan bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim kemarau. Penelitian ini kami lakukan dengan menunjukkan efektivitas dalam pembangunan bangunan tersebut. Penelitian ini menunjukkan dampak positifnya, yaitu yang pertama, ruangan menjadi lebih nyaman untuk dihuni. Penataan ruangan yang efisien mempertimbangkan volume ruangan, arah bangunan, serta sistem sirkulasi udara ruangan membuat ruangan lebih nyaman untuk dihuni karena pengaruh dari iklim kemarau yang terjadi. Yang kedua, penghematan energi. Dijelaskan bahwa membangun bangunan ini dapat menurunkan suhu udara yang ada di dalam ruangan, sehingga penggunaan AC atau air conditioner dapat diminimalisir dengan menggunakan kipas angin atau tanpa sama sekali menggunakan kipas angin. Yang ketiga yaitu pelestarian lingkungan. Karena efek yang kedua, penggunaan AC dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi ekosistem, sehingga efek meminimalisir penggunaan AC dapat meningkatkan pelestarian ekosistem. Efek rumah kaca yang berlebihan dapat merusak lapisan ozon dan merusak kelestarian bumi. Lalu yang ketiga yaitu dampak negatif. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pembangunan ini. Yang pertama yaitu perhitungan yang sedikit lebih rumit. Memang benar efek yang ditimbulkan banyak, tetapi dalam menimbulkan efek tersebut perlulah kalkulasi atau perhitungan yang lebih rumit. Dari pengaplikasian tata ruangan, pengaturan sirkulasi udara, jendela, membuat perhitungan total bangunan dalam perencanaan menjadi lebih rumit. Yang kedua yaitu biaya yang sedikit lebih mahal. Pembelian bahan seperti cat anti panas, lalu juga kaca anti panas dapat menimbulkan perubahan biaya tertentu. Serta perencanaan oleh tenaga ahli khusus yang paham akan konsep ini dan konsep perhitungan sebuah bangunan yang tahan terhadap perubahan iklim panas berpotensi menimbulkan penambahan biaya juga. Lalu selanjutnya yaitu terkait kesimpulan. Semestinya sebagai warga yang peduli terhadap penyimpanan kita dan peduli terhadap lingkungan alam, kita sadar akan hal ini dikarenakan keefektivitasan bangunan ini tinggi. Kita bisa lebih ramah lingkungan sehingga bumi dapat bertahan untuk waktu yang lama. Dan selain kita mencegah, kita harus turut melestarikan hal ini. Solusi ini mungkin memerlukan pengetahuan dan ilmu yang lebih luas dan banyak, akan tetapi dampak yang dihasilkan sebanding dengan usaha yang dilakukan. Lalu referensi, terima kasih untuk Nur Heru Karusiani menggunakan referensi tahun 2019 yaitu tentang bangunan ramah lingkungan, lalu menggunakan efisiensi energi dalam merencanakan bangunan yang disusun oleh Teti Handayani tahun 2018 yang disusun di Mataram,
Ya, yang selanjutnya itu memanfaatkan bangunan hijau untuk efisiensi biaya. Lalu yang keempat, penilaian kriteria green building pada gedung teknik sipil ITS. Lalu selanjutnya pengaruh fenomena El Nino di Southern Oscillation and terhadap peningkatan ozon tropospheric di Indonesia. Ucapkan terima kasih dalam penulisan jurnal ini. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang dalam atas segala kontribusi dan bantuan yang telah saya penulis terima. Studi literatur ini tidak hanya mencerminkan penggalian terhadap berbagai sumber yang relevan, tetapi juga refleksi dari dukungan berbagai pihak yang berperan dalam perjalanan penulisan ini. Penulisan ini menghargai upaya penulis-penulis terdahulu yang telah memberikan kontribusi berharga melalui karya-karya, jurnal-jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang dapat membentuk fondasi pengetahuan penulis dan memberikan panduan yang penting dalam rangka tulisan ini. Terima kasih. Ini itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.